Halo amres sekalian, selamat datang di channel X Motorride. Pada perjalanan kali ini, Armin akan membahas tentang motor naked Yamaha yang menjadi flagship mereka, yaitu keluarga atau klan Yamaha MT. Yamaha MT ini suatu konsep ya yang mempunyai arti atau merupakan singkatan dari Master of Torque, ahlinya torsi atau yang menguasai torsi. Dan untuk torsi sendiri silahkan kalian tonton video admin lainnya yang membahas tentang perbedaannya dengan power, karena sering disalahartikan sebagai tenaga. Sebenarnya pada motor ini tidak berlebihan jika Yamaha menciptakan suatu konsep motor naked yang mempunyai karakter galak di putaran bawah. Dan motor ini bukan yang memiliki sejarah panjang seperti halnya Honda CB yang sudah ada sejak tahun 1970-an. Yamaha MT ini termasuk baru yang lahir pada tahun 1999. Prototipe dan konsep MT-01 diperkenalkan waktu itu pada ajang pameran Tokyo Motor Show Jepang. Untuk motor MT atau MT series ini bisa dikenali karena ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa motor ini adalah monster dari Yamaha. Semua yang berkaitan dengan motor ini, entah itu dari bentuk desain hingga feel atau apa yang dirasakan ridernya, mengacu pada konsep Kodo. Yang suka loncat-loncat itu ya? Ngaco, itu Komodo namanya. Gak nyambung. Lu juga. Konsep Kodo ini berarti soul beat. Yamaha Soul Beat dan Honda Beat. Bukan dodol, itu artinya detak jantung atau detak jiwa. Dan motor ini akan terasa menjambak dari awal di pelintir grip gasnya karena lebih mengutamakan torsi dibandingkan powernya. Secara tampilan, wujud dari motor ini akan membuat jantung berdebar-debar bagi siapa saja yang melihatnya. Duh lebaynya. Ya, emang kenyataannya begitu. Seperti pada konsep motor lainnya, Yamaha MT ini diisi line up dari cc terkecil atau kubikasi mesin terkecil hingga terbesar dengan konfigurasi dan spesifikasi yang berbeda pastinya. Diawali dari cc yang terkecil yaitu Yamaha MT 125 atau MT 125. Motor ini bisa dipanggil baby monster dari Yamaha, dan MT 125 ini diperuntukkan untuk pasar Eropa. Pada generasi pertamanya lahir pada tahun 2014 hingga 2019. Kemudian pada tahun 2020 Yamaha melakukan perombakan pada desainnya. Bentuk baru dari MT 125 ini mengikuti saudaranya atau saudara kembarnya di Asia, yaitu Yamaha MT 15. Dan pada generasi kedua ini juga Yamaha menerapkan sistem VPA atau Variable Valve Actuation pada mesinnya yang masih menggunakan SOHC 4 katup. Sedangkan pada konfigurasi diameter kelangkah pistonnya berbeda, di mana MT 15 itu konfigurasinya di square sedangkan MT 125 ini overstroke. Kemudian pada pencapaian top speednya, motor ini diklaim bisa tembus mencapai 130 km per jam. Motor ini dibekali spesifikasi mesin 124 cc, 1 silinder SOHC 4 valve atau 4 katup ditambah VPA, dan mesinnya mampu mengeluarkan tenaga hingga 15 horsepower di 9000 rpm, dan torsi puncaknya berada di 11,5 Nm di 8000 rpm. Pada bobot, Yamaha MT 125 ini mencapai 138 kg. Kemudian pada line up yang kedua ada Yamaha MT 15. Motor ini meskipun jarang terlihat di jalanan, setidaknya kalian mungkin pernah melihatnya 1 atau 2 kali. Dan jika dilihat dari besar kubikasi mesin, memang lebih besar dari MT 125. Tapi MT 15 ini munculnya belakangan. Yamaha MT 15 ini lahir di Thailand pada tahun 2018 akhir dan mulai mengaspal di Indonesia sejak Februari 2019. Jadi memang lebih dulu MT 125 yang lahir pada tahun 2014. Menjelang kelahirannya, motor ini sering dikaitkan dengan saudara pabrikannya, Yamaha Saber atau M-Slash di Thailand, atau nama aslinya TFX 150. Keberadaannya dianggap sebagai penerus dan pengganti dari Yamaha Saber, tapi sebetulnya tidak demikian. Asumsi Armin, motor ini lahir karena respon biker yang sering menganggap Saber adalah MT, dan pada akhirnya maka Yamaha menciptakan MT yang sesungguhnya di kelas 150 cc. Yamaha ini cepat, bahkan terlalu cepat kalau urusan merespon keinginan pasar. Bagus dong itu. Ya bagus sih, cuma terkadang terlalu cepat tanpa riset yang panjang dan lama kayak Honda. Kan namanya juga Yamaha semakin di depan. Nah, ya itu betul.
Yamaha MT-15 ini dibekali spek mesin 155,1 cc 1 silinder SOHC 4 katup plus VDA yang menghasilkan tenaga puncak di 19 horsepower di 10.000 rpm dan torsi puncaknya berada pada 14,7 Nm di 8.500 rpm dan bobot MT-15 ini mencapai 133 kg. Nah, malah lebih ringan dari MT-125 ya, yang beratnya mencapai 138 kg. Untuk layar selanjutnya di kelas 250 cc Yamaha punya MT-25. Yamaha MT berkubifikasi mesin Citra 4 liter ini mengusung mesin 2 silinder inline atau segaris. Motor ini dilahirkan sebagai versi telanjang dan pendamping YZF-R 25, motor sport firing andalan Yamaha di kelas 250 cc yang dikhususkan untuk pasar Asia termasuk Jepang dan Indonesia. Generasi pertama dari MT-25 ini muncul dari sekitar tahun 2015 akhir hingga 2019 dan hingga pada akhirnya di tahun 2020 desain motor ini berubah menjadi lebih agresif pada tampilannya. Headlamp robotik yang kalem tapi galak dan shock depan USD semakin menegaskan kesangaran motor ini. MT-25 dibekali spek mesin 249 cc 2 silinder DOHC 8 katup yang muntahan tenaganya mencapai 35,5 horsepower di 12.000 rpm dan torsi puncaknya berada pada 23,6 Nm di 10.000 rpm dan bobotnya mencapai 165 kg. Untuk line up selanjutnya ada Yamaha MT-03. Sama halnya yang terjadi pada MT-125 dan MT-15, Yamaha 03 ini atau MT-03 ini adalah kembaran dari MT-25 yang diperuntukkan untuk pasar Eropa. Mesinnya mengusung 2 silinder inline 321 cc, agak sedikit offset dari 300 cc memang. Dan segala hal tentang motor ini sangat identik dengan MT-25, dari mulai perubahan desain dari generasi pertamanya yang lahir pada tahun 2015-an, kemudian diperbarui pada tahun 2020 mirip dengan MT-25. Statusnya sebagai pendamping Yamaha R3 hingga spesifikasi desain dan rangkanya juga sama. Yang membedakannya ya tentu saja mesin dan bobotnya. Spesifikasi dari MT-25 ini adalah mesinnya 321 cc 2 silinder DOHC 8 katup dan mampu memuntahkan tenaga sebesar 42 horsepower di 10.750 rpm dan torsi puncaknya berada di 29 Nm di 9.000 rpm dan pada bobotnya mencapai 168 kg. Untuk line up yang selanjutnya ada Yamaha MT-03 660. Motor yang satu ini termasuk salah satu sesepuh dari MT series dari Yamaha. Yamaha MT-03 660 ini lahir pada tahun 2006 dan disunting mati 6 tahun kemudian di tahun 2012. Jika dilihat dari desainnya, motor ini merupakan salah satu yang paling ganteng pada zamannya. Untuk penamaan MT-03 ini dirasa kurang tepat jika melihat kubikasi mesinnya yang besarnya mencapai 660 cc. Mungkin seharusnya lebih tepatnya dinamai MT-06 saja. Tapi terserah Yamaha lah ya, karena mereka pastinya punya alasan kenapa namanya MT-03. Motor ini termasuk unik karena hanya mengusung mesin 1 silinder saja. Segede apa ya itu pistonnya? Gede banget. Pastinya. Jenis mesinnya SOHC 4 katup. Nah, dengan konfigurasi seperti itu nggak kebayang jamakan dari motor ini kayak gimana. Ya bayangkan saja, jumlah silinder semakin sedikit lebih baik di torsi. Ini jumlahnya satu, gede lagi. Kemudian mesin SOHC juga itu spesialis torsi putaran bawah. Ya benar-benar torsi tulen motor ini. Iya ya, kenapa gas sekalian aja? Padahal dibikin overstroke biar strike dapat gelas. Nah, ya betul. Tumben otakmu nggak konslet, Met. Untuk spesifikasi mesin dan performanya, motor ini dibekali kubikasi mesin sebesar 660 cc 1 silinder SOHC 4 katup yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 48 horsepower di 6.250 rpm dan torsi puncaknya sebesar 56,2 Nm di 5.500 rpm dan pada bobotnya mencapai 192 kg. Untuk line up selanjutnya ada Yamaha MT-07. Motor yang berkubifikasi Yaris 700 cc 2 silinder segaris ini asalnya bernama FZ-07, keluarganya Yamaha Bison, yang nama aslinya FZ-16, juga Yamaha Fiction FZ-150i. Tapi kemudian Yamaha menariknya ke keluarga MT karena jika dilihat dari desain memang terlalu agresif untuk FZ Family yang cenderung kalem. Yamaha MT-07 ini lahir di tahun 2014 hingga 2020 pada generasi pertamanya. Kemudian pada tahun 2021 Yamaha melakukan perombakan pada desainnya mengikuti anggota MT lainnya yang cenderung robotik. Dan selain versi jalanannya, MT-07 ini mempunyai versi dual purpose-nya yaitu MT-07 Tracer. MT-07 ini dibekali spek mesin 689 cc 2 silinder DOHC 8 katup yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 73,4 horsepower di 8.750 rpm dan torsi puncaknya berada pada 67 Nm di 6.500 rpm, sedangkan pada bobotnya mencapai 184 kg.
Untuk line up di kelas 900cc, Yamaha mempunyai MT-09, dan sama halnya dengan MT-07, MT-09 ini awalnya bernama MZ-09. Jika dibandingkan MT lainnya, motor ini paling banyak melakukan perubahan. Tercatat dari awal kemunculannya di tahun 2016 hingga saat ini, atau saat video ini dibuat, sudah 3 kali melakukan perubahan pada desainnya. Pada sektor mesin, motor ini juga berbeda jika dibandingkan dengan MT lainnya dan bahkan kebanyakan motor lainnya, karena MT-09 ini satu-satunya yang dipersenjatai mesin 3 silinder inline segaris. Motor ini juga memiliki banyak varian dan paling banyak jika dibandingkan MT-MT lainnya, dari versi standarnya, versi SP hingga versi tracernya. Pada spesifikasi mesin dan performanya, motor ini dibekali mesin berkubifikasi sebesar 847 cc 3 silinder DOHC 12 katup yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 119 horsepower di 10.000 rpm, dan torsi puncaknya berada pada 93 Nm di 7.000 rpm dan bobotnya mencapai 189 kg. Untuk kelas 1000cc, Yamaha menempatkan MT-10 sebagai pengisi line up-nya. Motor 4 silinder kelas 1000cc ini dijuluki sebagai monster dari Yamaha, dan jika dilihat dari tampilannya, siapapun yang melihatnya pasti setuju, sangat sekali dan tidak terbantahkan. Pada variannya, MT-10 ini memiliki varian standar, SP, dan Tourer Edition. Motor ini hadir pada tahun 2016 dengan nama MZ-01, satu nasib dengan adik-adiknya MT-07 dan MT-09. Motor ini kemudian diseret paksa untuk mengisi flagship dari Icon sebagai Master of Torque dari Yamaha. Berbeda dengan adik-adiknya yang awal lahirnya dengan wajah biasa saja, MT-10 ini mukanya sudah robotik sejak awal generasi pertama tahun 2016 hingga 2021. Kemudian motor ini mengalami penyegaran pada desainnya meskipun tidak signifikan pada tahun 2022. Kalau menurut admin pribadi sih masih lebih sangar yang sebelumnya, dan mungkin ini refreshment yang tidak perlu. Tapi mungkin saja si Yamaha ini mikirnya kita-kita ini sudah merasa jenuh dengan tampilannya, makanya diperbarui. Yamaha MT-10 ini dipersenjatai spek mesin sebesar 958 cc 4 silinder DOHC 16 katup yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 165,9 horsepower di 11.500 rpm, dan torsi puncaknya berada pada 112 Nm di 9.000 rpm dan bobotnya mencapai 214 kg. Untuk line up yang terakhir, dengan kubifikasi mesin yang terbesar ditempati Yamaha MT-01. Yamaha MT-01 ini adalah nenek moyongnya dari semua MT yang ada pada saat ini. Nenek moyang woi. Pertama muncul pada tahun 1999 sebagai pencetus konsep awal dari Master of Torque dari Yamaha, yaitu tadi konsep komodo. Namanya Kodo Pak Bos. Jauh amat ke komodo. Untuk penamaan MT-01 ini menegaskan bahwa motor ini adalah MT yang pertama dan sederhana. Sedangkan untuk produksi massalnya dimulai pada tahun 2004 setelah muncul pada ajang event Intermot di Munchen, Jerman. Intermot itu singkatan dari International Motorcycle Fair, ajang pameran motor di Jerman. Tapi sayangnya motor ini harus disuntik mati pada tahun 2009. Pada sektor dapur pacu atau mesin, MT-01 ini sangat berbeda dengan MT yang lainnya, bahkan jika dibandingkan dengan semua motor yang ada. Motor ini tidak menggunakan mesin OHC, SHC, ataupun DOHC, melainkan menggunakan mesin OHV atau overhead valve 2 silinder push rod Fitwin yang terdiri dari 4 katup di tiap silindernya. Pada spesifikasinya, motor ini dipersenjatai mesin berkubifikasi 1670 cc 2 silinder OHV 8 katup yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 50 horsepower di 4750 rpm, dan torsi puncaknya berada pada 150,3 Nm di 3750 rpm dan bobotnya mencapai 259 kg. Dan jika dilihat dari besaran tenaganya tidak sebesar MT-10 yang memiliki kubifikasi mesin lebih kecil. Tapi jika dilihat dari torsi dan tenaga puncaknya, MT-01 ini mampu meraihnya di RPM rendah. Motor ini sangat menjamak dan benar-benar yang paling MT dari MT-MT yang lainnya. Kalau menurut asumsi admin secara pribadi, Yamaha MT series yang sekarang ini bukanlah konsep MT yang persis waktu dilahirkan. Ya sepertinya RZ yang dipaksakan, karena seharusnya MT itu benar-benar Master of Torque. Cirinya ada di MT-01 dan MT-03 660 yang keduanya sudah disuntik mati. 1670 cc 2 silinder dan 660 cc 1 silinder. Udah kelihatan tuh, torsinya pasti super badak. Dan pada data spesifikasinya juga, torsi maupun powernya bisa diraih di RPM yang sangat rendah. Jadi memang menurut analisa admin bahwa Yamaha ini memang keterlaluan untuk konsep MT-nya. Nah, menurut kalian gimana tuh? Atau mungkin karena kurang laku atau terlalu berbahaya? Gerakannya gila soalnya, meskipun larinya sangat biasa saja. Kalau punya pendapat berbeda, silahkan isi kolom komentar. Baik, sekian bahasan admin tentang keluarga MT dari Yamaha ini. Jika ada kesalahan data dan kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada masukan, silahkan isi kolom komentar. Jika kalian menyukai konten ini, silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati jalan, jaga keselamatan kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya.